Oke, baik. Kita akan mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah pada malam hari ini, ya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap bisa melanjutkan kuliah pengantar akuntansi kita, ya, yang walaupun dengan sangat terbatas yang bisa mengikuti, terbatas di waktu, terbatas di apa ya kondisi perkuliahannya. Semoga tidak membatasi niat ya, supaya kita punya tambahan lah ilmu yang insya Allah bermanfaat ya suatu saat nanti. Oke, baik. Kita sifatnya ngelanjutin materi yang kemarin kita telah bahas ya. Materinya tetap dari modul yang kemarin sudah saya sampaikan itu. Semoga modulnya sudah bisa kalian akses saat ini. Saran saya sih modul itu dicetak saja ya, di print. Kemudian nanti ketika kuliah kita tinggal nyimak dari modul itu. Jadi lebih mudah nanti untuk ngikutinya. Sebab kalau saya di sini menyampaikannya kan dalam bentuk soft copy, jadi ya harus naik turun begitu ya materinya. Ya, semoga kalian ada hard copy-nya. Oke, modulnya tetap seperti yang kemarin, di modul yang terkait dengan contoh di pembelajaran pengantar akuntansi kemarin. Modulnya enggak aneh ternyata ya, kalau di Zoom malah kelihatan kecil. Oke, kita buat begini aja ya. Ya, semoga modulnya ini ada ya. Ini saya akan coba review ulang dari awal. Jadi hari ini sebenarnya pokok bahasan kita itu melanjutin apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu terkait dengan neraca lajur. Jadi urutan di proses siklus akuntansi itu setelah neraca lajur, nanti kita menyusun laporan keuangannya. Jadi kita langsung aja. Asumsinya kita tidak melewati jurnal balik dan jurnal penutup, langsung aja kita masuk ke laporan keuangan. Untuk akuntansi sederhana memang tidak perlu ada jurnal balik atau jurnal penutup. Dia bisa langsung setelah neraca lajur itu masuk ke laporan keuangan. Oke, sebelum ke sana, saya mau refresh lagi aja. Ketika awal semester dulu, kita mempelajari bagaimana akuntansi itu. Saya minta kemarin itu untuk menghafalkan ini, ya, menghafalkan hukum debit kredit. Ya, kita mulai lagi dari sini. Karena hukum debit kredit ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan dalam setiap transaksi mana nanti yang diakui sebagai debit dan mana yang diakui sebagai kredit. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menentukan ketika nanti ditaruh di posisi debit itu, rekening perkiraan apa yang sifatnya bertambah, ya, dan yang sifatnya berkurang. Ya, karena bertambah atau berkurangnya ini nanti digunakan untuk menghitung saldo buku besar. Ya, untuk menghitung saldo buku besar. Nah, oleh karena itulah maka sementara ini untuk sederhana saja hanya ada 5 rekening perkiraan di dalam akuntansi itu. Ya kalau mau realnya ya banyak kayak banget itu ya. Nggak usah lah sih. Ini yang sederhana dulu aja. Kelompoknya cuma ada 5 ini loh. Aset atau sering juga disebut aktiva. Kemudian kelompok hutang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan kelompok biaya.
Nah, cuman di dalam masing-masing ini namanya juga kelompok ya. Di dalamnya ada anggota nanti. Ada anggota di dalam aset itu apa anggotanya, hutang, modal, dan seterusnya. Nah, yang penting kelompoknya dulu. Siapapun anggotanya, yang penting ada di dalam kelompok ini, maka nanti kalau ditulis di posisi debit, itu sifatnya akan bertambah untuk rekening aset. Sedangkan untuk rekening hutang, modal, dan pendapatan, dia akan ditulis di posisi kredit manakala memang jumlahnya bertambah. Sedangkan rekening biaya itu sama dengan rekening aset. Jadi dia diakui sebagai debit jika sifatnya bertambah. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk kondisi yang sifatnya berkurang. Ya, jadi ini kebalikan dari bertambah tentunya. Ya, kalau berkurang itu kebalikannya. Jadi kalau tadi di aset dia ada di posisi debit jika bertambah, maka kebalikannya dia akan ada di posisi kredit jika berkurang. Nah, sedangkan yang hutang modal pendapatan tadi, dia akan berada di posisi debit jika dia berkurang. Dan biaya karena sama dengan aset, maka dia akan ditaruh di posisi kredit jika berkurang. Minimal ini, ya minimal ini dipahami, dihafalkan. Nah, nanti tinggal kita semakin dekatkan dengan isi masing-masing kelompok aset itu isinya apa, hutang dan seterusnya. Nah, itu step paling awal untuk bisa paham cara berakuntansi. Oke. Nah, kalau ini sudah bisa dipahami, maka kita cek saldo normalnya. Saldo normal itu posisinya dipakai untuk memulai perhitungan saldo pada buku besar. Ya. Misalkan nanti buku besar di kelompok rekening aset, maka harusnya dia berada pada posisi debit ketika dihitung antara debit dan kreditnya. Makanya kemarin di posisi aset kita katakan bahwa untuk menghitung saldo itu dilihat dari saldo total debit dikurangi dengan saldo total kredit. Debit dikurangi kredit harusnya dia debit, ya positif, nggak sampai negatif. Nah, kalau positif atau debit berarti dia masih kategori normal dalam kondisi rekening aset. Ya, semua yang ada di posisi aset kayak kas, piutang, persediaan itu. Nah, sedangkan yang hutang modal pendapatan, saldo normalnya adalah kredit. Dan biaya kembali sama dengan aset menggunakan saldo normal debit. Nah, ini semua kalau kita lihat kan sama dengan posisi ketika dia bertambah ini. Sama, ya. Karena memang untuk mengakui saldo normal dengan asumsi rekening-rekening itu ada penambahan. Jadi nilainya pengakuannya sama. Nah, itu dipakai untuk menghitung saldo dari buku besar. Kalau saya cerita seperti ini terus kalian bisa bayangin, insya Allah berarti kalian sudah mulai paham. Tapi kalau saya cerita begini kalian masih bingung juga, berarti ya memang kita kuliah hampir 1 semester ini belum paham. Nah, itu aja indikatornya. Ya oke. Tapi harapan saya tidak sekedar kemudian hanya tahu, oh saya sudah paham, oh saya belum paham. Jangan. Itu kan hanya stimulasinya saja. Ketika kita tahu kita sudah paham, terus kita ngapain? Dan ketika kita tahu bahwa kita belum paham, nah terus gimana? Nah, jadi gimananya itu loh yang penting. Ya. Oke. Jadi langkah pertama ini, memahami ini dulu. Ya. Jadi kita nggak bisa ya, jujur aja saya nyampaikan, nggak bisa kita memaksakan untuk paham hanya pada saat kita kuliah seperti ini. Nggak bisa. Ya. Kalau tidak ada proaktif untuk coba belajar lagi di luar jam perkuliahan ini, sulit
untuk bisa memperoleh hasil yang kita sebut paham tadi. Seharusnya, ya, normalnya, idealnya, ya, kuliah ini sebenarnya hanya menggali informasi. Kemudian di lain kesempatan kita pelajari lagi, kemudian kita catat posisi di mana kita belum pahamnya. Nah, belum pahamnya itu kemudian disampaikan ke saya, misalkan, untuk ditanyakan. Nah, seperti itu, kalau memang mau belajar yang sebenarnya. Oke, kalau ini sudah bisa dipahami, kemudian kita coba lihat di masing-masing kelompok ini isinya apa sih? Aset itu apa aja? Di dalam hutang apa aja? Sementara kemarin di modul saya contohkan isi dari masing-masing laporan keuangannya. Nah, ini ya. Coba sekarang kita lihat di posisi aset. Nah, ini. Aset itu dikelompokkan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Nah, lain-lain itu di luar kedua jenis ini. Nah, aset lancar pun nanti ada isinya. Standarnya ya 4 ini minimal. Ada kas, bank, piutang, persediaan. Nah, kas itu apa? Kas itu uang tunai yang dibawa oleh kasir misalkan ya. Ada di kasir misalkan. Itu kas. Per posisi catatan ini, kalau misalkan ini nyatetnya ada per 31 Desember misalkan. Maka pada tanggal itu, terhitung kita membuat laporan, uang yang dipegang kasir secara tunai itu ada berapa? Nah, itu ada di kas. Kemudian selain yang dipegang kasir, uang tentunya kan ada yang ada di bank. Nah, yang ada di bank berapa? Kalau banknya banyak gimana? Ya disebutin aja bank apa begitu ya. Enggak apa-apa. Atau digabung jadi satu juga nggak apa-apa. Yang penting statusnya itu memang uang itu ada di rekening bank. Nah, itu di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah piutang. Ya, piutang itu kebalikannya hutang. Dalam posisi kita sebagai perusahaan ini, kalau mencatat piutang, berarti ada klaim tagihan kepada pihak lain yang seharusnya dibayar ke kita. Jadi uang kita itu masih dibawa orang gitu. Maka kita mengakui uang itu ada sebagai piutang. Ini kan kebalikan dari hutang loh. Kalau hutang kita bawa uangnya orang gitu, itu hutang gitu. Tapi kalau piutang adalah uang kita dibawa orang. Nah, itu berarti piutang. Nah, kemudian yang keempat adalah persediaan. Persediaan itu ya barang-barang yang kita sediakan untuk aktivitas usaha kita. Tergantung usaha kita usaha apa. Kalau usaha dagang nanti persediaan barang dagangan. Kalau usahanya adalah usaha industri misalkan berarti ya persediaan bahan baku yang mau diolah menjadi barang jadi misalkan begitu. Nah, dari empat rekening ini minimal itu ya untuk isinya aset lancar, maka dia bisa dijumlah menjadi total aset lancar atau total aktiva lancar. Nah, itu sudah ketemu, sekarang isinya itu. Nah, sehingga semua yang ada pada transaksi yang melibatkan rekening seperti ini nanti, maka mengikuti hukum debit kreditnya aset. Ya. Ya, ini bertambahnya ketika di sini, berkurangnya di sini, saldo normalnya di sini. Nah, itu. Nah, itu kalau yang lancar. Kemudian selain yang lancar, ada yang namanya aset tetap. Ya, aset tetap itu adalah peralatan, perabotan, mungkin ada kendaraan, gedung, ya, bangunan yang kita tepati, tanah tentunya. Nah, kan nggak mungkin gedung itu ada tanpa tanah, kan. Nah, pasti gandeng ke sini. Nah, itu semua masuk kelompok aset tetap. Ya, artinya adalah kekayaan yang ada di tempat kita secara tetap. Nah, kemudian di total. Kemudian yang ketiga mungkin ada aset lain-lain. Jika misalkan ada aset yang belum masuk di kelompok dua hal ini. Masuk ke lain-lain. Kemudian di jumlah total aset. Nah, semua yang ada pada posisi aset ini, maka
ketika terjadi transaksi yang terlibat, maka dia akan menggunakan hukum debit kreditnya aset. Dia akan ada di debit jika bertambah dan di kredit jika berkurang dengan saldo normal debit. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah posisi pasiva. Yang ada di kanan ini pasiva. Yang ini aktiva. Ya. Pasiva itu isinya ada dua, yaitu hutang dan modal. Hutang itu nanti juga punya beberapa anggota. Cuman kalau hutang itu lebih mudah. Yang sederhana cuma dikelompokkan aja jadi dua, berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama adalah hutang lancar atau hutang jangka pendek di bawah 1 tahun, maksudnya hutangnya itu. Dan yang kedua hutang jangka panjang jika sudah di atas 1 tahun. Nah, rekening-rekening hutang itu masuk kategori pasiva. Ya, berarti dia menggunakan hukum debit kreditnya hutang. Hukum debit kredit hutang adalah kebalikan dari aset. Jadi ketika bertambah ditulis di kredit, kalau berkurang ditaruh di debit dengan saldo normalnya kredit. Nah, hal yang sama juga untuk modal. Ya, modal itu sebenarnya banyak ya. Tapi untuk sebuah usaha mandiri biasanya ya modalnya sendiri gitu ya. Nah, jadi di situ. Kalau misalkan modal itu adalah eh, gabungan dari beberapa pemilik, maka usahanya itu sudah bukan usaha mandiri, tapi mungkin sudah apa ya CV atau mungkin malah PT begitu ya, perseroan terbatas. Nah, berarti modalnya adalah gabungan dari berbagai sumber. Nah, total hutang dan modal disebut dengan total pasiva nanti ya. Nah, nanti antara total aktiva dengan total pasiva, jumlah yang dihasilkan harus sama. Nah, ini contoh isi dari neraca. Sedangkan kalau yang laba rugi, seperti ini. Ini tadi masih neraca. Nah, ini ada ilustrasinya enggak ya? Oh, enggak ada ya, sudah ini aja. Jadi kalau di laba rugi isinya cuma ada dua, yaitu pendapatan dan biaya. Ya. Nanti rumusnya adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Ya, jika nanti hasilnya positif berarti laba, kalau negatif berarti rugi. Nah, jadi itu beberapa pemahaman terkait dengan isi transaksi rekening dalam akuntansi. Nah, kemarin di awal sekali, ya tetap dengan modul yang sama, kita akan melakukan sebuah mekanisme pencatatan akuntansi dengan menggunakan siklus akuntansi. Ya. Siklus akuntansi yang lengkap ada 10 aktivitas. Tetapi kita tidak melakukan ke 10-10-nya gitu ya. Jadi pertama dimulai dari analisis transaksi. Ya, analisis transaksi itu ya untuk mengelompokkan mana yang masuk kelompok aktiva dari transaksi itu, mana yang masuk kelompok pasiva, kemudian kalau di aktiva itu diakui sebagai apa, kemudian posisinya di debit atau di kredit. Nah, kalau masih ingat, seperti itu. Nanti kita lihat lagi aja. Nah, setelah kemudian kita menganalisis transaksi itu sampai selesai semua transaksinya, masing-masing transaksi itu kemudian kita buat jurnal umum. Maka logika hukum debit kredit yang tadi digunakan. Nah, kalau kalian masih ingat, kemarin ketika kita belajar jurnal, kita melihat pengaruhnya, hubungannya. Bagaimana hubungan dari keduanya. Oh, kasnya berkurang, persediaannya bertambah, misalkan begitu. Oh, ternyata biayanya bertambah, tetapi pendapatannya berkurang. Nah, dan seterusnya kemarin itu. Sehingga yang satu bertambah, satu berkurang, yang satu berkurang, satu berkurang, atau bertambah semuanya. Nah, tinggal kita lihat sekarang yang bertambah, berkurang itu ada pada rekening apa. Maka kita akan tentukan mana yang dimasukkan di debit dan mana yang dimasukkan di kredit. Nah, seperti itu prosesnya. Itulah yang kita gunakan untuk membuat jurnal. Nah, kemudian setelah jurnal kemarin kita buat postingannya ke buku besar. Semua transaksi yang sama
di dalam jurnal kita kelompokkan. Ya. Yang penting itu sesuai dengan kelompok besarnya. Kalau ada di posisi aktiva, ya semua kelompok di aktiva. Kalau di utang, ya di utang. Modal, ya modal. Maka nanti akan muncul buku besar masing-masing. Ya. Misalkan di dalam aktiva tadi ada kas. Di jurnal pertama ada kas yang bertambah, di jurnal kedua ada kas yang berkurang, dan seterusnya. Maka sejumlah kas yang bertambah di total semuanya dikurangi dengan sejumlah kas yang keluar atau berkurang tadi. Maka selisihnya itu nanti menjadi saldo buku besar. Nah, seperti yang pernah kita sudah bahas itu. Dan insya Allah sudah jadi soal ketika UTS kemarin ya. Ya, yang sudah bisa ngerjakan dan benar ya syukurlah, alhamdulillah. Nah, dari saldo dari buku besar itu nanti dikumpulkan semua. Ya, saldo-saldonya dikumpulkan semua, maka akan membentuk neraca saldo. Ya, neraca saldo sekilas mirip dengan neraca tadi. Ya. Antara debit dan kredit harus balance. Kemudian setelah neraca saldo selesai, kita cari beberapa transaksi baru yang sifatnya menyesuaikan transaksi yang ada di jurnal sebelumnya. Ketika sebelumnya kita menjurnal sesuai dengan apa yang terjadi, mungkin aja apa yang terjadi itu masih kita anggap sebagai pembulatan. Nah, maka itu perlu disesuaikan lagi karena sebenarnya itu tidak pembulatan. Maka kita harus sesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya itu dengan jurnal penyesuaian. Terus kemudian mungkin aja ketika di jurnal yang umum itu belum diakui. Nah, kemudian itu diakui di jurnal penyesuaian dan seterusnya. Minggu yang lalu kita sudah bahas ini. Ya, ada penyesuaian sehingga penyesuaian itu nanti akan digunakan untuk menyesuaikan jurnal umum yang sudah kita buat duluan tadi. Maka sebuah mekanisme yang kita lakukan untuk membuat penyesuaian atas jurnal umum yang sudah kita selesaikan itu nanti dibuat atau direkap dalam sebuah neraca lajur. Nah, kemarin itu ya, kita buat neraca lajur. Ada 10 kolomnya neraca lajur itu yang dimulai dari neraca saldo, kemudian ada penyesuaian, muncullah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Dari situ kita bawa menjadi sebuah laporan laba rugi, dan yang terakhir kita ambil sisanya untuk dibuat menjadi neraca. Kemarin itu ya malam Kamis minggu yang lalu kita bahas ini. Ini saya hanya mereview ulang proses perjalanannya. Nah, seharusnya setelah neraca lajur itu nanti ditutup dengan jurnal penutup, ya, tapi nggak usah dulu lah, ya nggak usah dulu. Nah, neraca lajur itu nanti bisa langsung dibawa untuk dibuat laporan keuangan. Nah, sampai di situ sebenarnya sudah selesai lah, wes. Jadi neraca saldo penutupan, jurnal balik nggak usah dulu aja, wes. Ya. Jadi yang paling urgent itu adalah 6 yang paling awal ini sampai neraca lajur ditambah dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga paling tidak ada 7 mekanisme dalam siklus akuntansi yang harus kita pahami kalau misalkan ingin bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Nah, dari apa yang kita bahas itu tadi, transaksi yang pernah dicontohkan ya sudah ada di dalam modul itu. Nah, ini kan saya nggak mungkin cerita lagi kan, ini sudah pernah kita bahas beberapa kali. Nah, kemudian dari beberapa transaksi ini, 10 transaksi ini ya, kita lakukan siklus yang pertama yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi ya seperti ini, mempengaruhinya bagaimana. Dalam bentuk kalimat-kalimat seperti ini untuk awalnya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya hanya untuk membantu ya, untuk membantu supaya kita punya logika dalam mengakui transaksi itu dalam bentuk debit atau kreditnya nanti. Ya disusun aja dalam kalimat seperti itu. Kalau nanti sudah terbiasa ya nggak perlu kalimatnya itu langsung bisa kita susun. Nah, sementara kita belum paham maka pakailah kalimat-kalimat seperti itu.
Setelah kalimatnya jadi baru kita buat tabel ringkasan transaksi. Ya, seperti ini contohnya. Nah, dari beberapa kalimat-kalimat inilah akhirnya kita mengetahui transaksi yang terjadi itu melibatkan rekening apa saja. Oh, ternyata kas terlibat, persediaan terlibat, peralatan terlibat, nah, hutang terlibat. Nah, di situ hutang ada dua, ada hutang usaha, ada hutang bank. Modal juga terlibat. Nah, setidaknya dimasukin semua di sini. Syukur kemudian kalau kalian bisa ngelompokin mana yang masuk kelompok aset. Oh, sampai di sini itu masuk kelompok aset. Dua hutang ini masuk kelompok hutang dan modal juga tentunya di posisi modal. Nah, setelah itu jadi, kemudian kita buat pencatatannya berdasarkan uraian transaksi yang ada. Tadi dikatakan bahwa Tuan Amir menginvestasikan uang 20 juta ke CV. Nah, kan? Nah, kemudian apa kalau begitu yang terpengaruh? Nah, ini tadi, yang nulis-nulis seperti ini tadi ya. Mempengaruhi persamaan akuntansi di mana aset berupa kas itu bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, misalkan begitu. Maka kita tulis di sini, kas bertambah, ya sudah, kas plus gitu aja. Karena di sini kita belum mengenal hukum debit kredit, belum lah. Nanti dulu. Bicara tambah kurang dulu itu aja. Nah, ada penambahan uang kas 20 juta karena investasikan uang kan. Investasikan uang berarti kan ada uangnya. Uang kas bertambah 20 juta. Nah, terus kalau gitu pembelanya apa? Ya uang kas itu nanti dipakai untuk modal. Sehingga itu masuk kategori modal. Sehingga uang kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. 1 April, misalkan di transaksi yang kedua perusahaan sewa gedung 6 juta untuk 1 tahun. Nah, karena nyewa dibayar tunai berarti kan mengurangi uang kas. Ya, uang kasnya berkurang 6 juta. Nah, pembayarannya apa? Oh, pembayarannya adalah biaya sewa. Biaya sewanya keluar sebesar 6 juta. Sehingga biaya sewa karena di sini nggak punya tempat, maka biaya-biaya masih masuk kategori modal. Jadi diakui di kelompoknya modal. Nah, sementara belum punya tempat. Dan seterusnya. Ya, sehingga disinilah nanti akan terbentuk ringkasan transaksi mulai dari transaksi yang pertama sampai transaksi yang ke-10. Ya, sampai transaksi yang ke-10 tidak perlu di jurnal karena tidak ada catatan. Kenapa tidak ada catatan? Ingat, hati-hati. Lihat transaksinya. Tuan Amir memperbaiki kendaraan dengan biaya yang berasal dari dana pribadinya. Kendaraan itu memang kendaraan yang sering dipakai Tuan Amir ke kantor misalnya. Tapi itu kendaraannya Tuan Amir, bukan kendaraan kantor. Walaupun Tuan Amir itu yang punya perusahaan itu. Nah, ketika kendaraannya itu ada masalah, rusak, kan diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki kan bayar. Tuan Amir mengeluarkan dari uangnya sendiri. Ya memang uang itu sumbernya dari perusahaan itu. Karena yang punya perusahaan kan Tuan Amir. Ya wajar dong kalau Tuan Amir kemudian ngambil saldo labanya dari perusahaan itu sendiri untuk dijadikan biaya hidupnya sendiri kan. Ya, tapi dalam posisi itu uang itu sudah dibawa oleh Tuan Amir dari dulu. Setelah pembagian SHU misalkan, uang itu sudah dibawa oleh Tuan Amir. Jadi itu sudah miliknya Tuan Amir. Nah kemudian ketika kendaraannya rusak, uang itu dipakai untuk mendakno kendaraannya. Nah berarti kan uang itu sudah bukan uangnya perusahaan toh. Uang itu tadi sudah dikasihkan ke Tuan Amir kok. Nah karena bukan uangnya perusahaan, maka walaupun terjadi seolah-olah transaksi itu ada, tapi tidak perlu dicatat. Karena memang tidak menggunakan uang perusahaan. Beda cerita kalau misalkan Tuan Amir minta kepada bendahara uang sebesar 1 juta untuk memperbaiki kendaraannya. Bendahara mengeluarkan kwitansi dari uang kasnya perusahaan. Nah, kalau kenyataannya seperti itu berarti tetap harus ditulis. Karena apa? Karena menggunakan uangnya perusahaan. Beda loh ya konteksnya. Jadi kita harus lihat jadiannya kayak apa. Nah,
Itu contoh ketika kita membuat yang namanya analisis transaksi. Nah, dari analisis transaksi ini kemudian kita buat menjadi jurnal. Makanya di sini kita sudah kelompokkan, kelompok kas, persediaan, hutang, modal. Nah, dikasih tanda bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Nah, tinggal disesuaikan aja dengan hukum debit kredit. Sekarang posisi kas bertambah, dia nanti pasti ditaruh di posisi debit. Sedangkan modal itu berkurang, bertambah ya. Oh iya, modal bertambah, berarti dia ditulis di posisi kredit. Nah, sehingga dari transaksi yang pertama, maka jurnalnya adalah kas ditulis di posisi debit, modal ditulis di posisi kredit. Nah, jadilah sebuah jurnal. Nah, seperti itu contohnya. Nah, karena modul itu sudah ada di panjenengan semua, cobalah dipelajari. Bukan dihafal nol ya. Jangan. Jangan pernah ngapal no jurnal. Pusing dewe, bukan gunane. Yang penting dipahami aja. Kok ditulis gini ya? Kenapa tadi? Oh, kok tulis gini ya? Gimana tadi? Nah, kalau memang nanti mengikuti apa yang saya sampaikan itu, setidaknya ngerti lah. Oh, ditulis begini itu karena begini. Nah, akhirnya jurnalnya jadi begini. Sehingga minimal sampai jurnal ini paham. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, di hasil ujian ya masih variatif. Ya. Ada yang memang paham, ada yang hampir paham, dan ada yang tidak paham. Ya, seperti itulah. Nah, setelah dari jurnal ini, langkah berikutnya untuk siklus transaksinya adalah membuat buku besar. Nah, buku besar nanti akan mengelompokkan dari semua yang ada di jurnal ini. Coba kita lihat. Di sini kas, debit. Di sini kas, kredit. Di sini kas, debit. Di sini kas, kredit. Nah, ada lagi kas, kredit. Ada lagi kas, kredit. Ada lagi kas, debit. Nah, berarti transaksi kas itu kan banyak dalam semua transaksi yang ada di perusahaan tadi. Makanya kas dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang disebut buku besar kas. Nah, buku besar kas isinya apa? Isinya ya debit sama kredit seperti ini. Nah, kemudian nanti akan ketemu saldonya. Ya, ini idealnya ini ya. Yang ideal memang lengkap begini, tapi yang paling penting adalah ada tanggal, ada uraian, ada debit, kredit, dan saldonya. Saldo di debit atau saldo di kredit. Yang paling penting itu kelompoknya. Katakanlah tanggal 1 Maret tadi, ya, ada saldo debit 20 juta di posisi kas. Kemudian ada lagi. Dan seterusnya. Maka semuanya tadi dikelompokkan menjadi satu, seperti ini. Yang kita sebut dengan nama buku besar kas. Tanggal 1 bulan 3 ada transaksi kas, ini uraiannya nggak ditulis ya, jadi isinya ya kas semua ini. Ada transaksi kas debit 20 juta, maka saldonya menjadi 20 juta. Kemudian ada saldo berkurang, saldo kas berkurang pada tanggal 1 bulan 4, sebesar 6 juta, maka karena berkurang tentu di posisi kredit. Nah, sehingga kredit ini mengurangi saldo awalnya. Saldo awalnya 20 juta, dikurangi pengurangan 6 juta, maka saldonya tinggal 14 juta. Ternyata tanggal 1 bulan 5 ada lagi penambahan kas. Sehingga 14 juta ditambah dengan 30, menjadi 44 saldonya. Oh, ternyata tanggal 3, tanggal 12, tanggal 15, bulan 5, terjadi pengeluaran kas. Ya sudah, berarti dikurangi 44, dikurangi pengeluaran yang pertama, dikurangi pengeluaran kedua, kurangi pengeluaran ketiga. Ya, ternyata saldonya tinggal 10. Nah, kemudian tanggal 1 bulan 6 ternyata ada lagi penerimaan kas 20. Ya, saldo 10 ditambah 20, maka saldo akhirnya menjadi 30. Nah, ini disebut dengan nama saldo akhir buku besar. Ya, hal yang sama juga terjadi di persediaan. Ya. Oh, persediaan ada 2 transaksi plus 1 transaksi kredit. Nah, sehingga kita jumlah aja. Nah, ketemulah. Dan seterusnya, yang lain juga sama. Nah, kalian lihat aja ya, semua yang dicontohin di situ itu dilihat aja. Kemudian sesuaikan dengan yang
transaksi yang atas tadi. Makanya karena ini sifatnya bolak-balik, lebih mudah kalau hard copy yang kalian pegang, cetakan. Ya. Nah dari situ nanti kan gampang. Oh ini jadi begini, ini diakui di sini, oh ini tempatnya di sini, oh itu diakui sebagai ini. Nah kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah nanti pahamlah seperti apa bentuknya. Ya. Nah semua saldo harus dihitung karena ketika semua saldo itu sudah ketemu, nanti akan dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan nama neraca saldo. Ya, neraca saldo ini adalah hasil dari saldo-saldo semua transaksi yang sudah ada di buku besar tadi. Saldo kas, debit, saldo persediaan, debit, dan seterusnya. Saldo utang bank, kredit, saldo modal, kredit. Nah, kalau memang sudah, maka untuk pembuktian kebenarannya harus dijumlah. Antara debit sama kredit harus sama. Kalau nggak sama, salah. Nah, itu aturannya begitu. Ya, ini kita sudah nyampe ke neraca saldo. Nah, kemarin kita bahas ini sekarang, kita balik ini kemarin. Penyesuaian. Nah, penyesuaian digunakan ketika misalkan akan mengkoreksi kesalahan, memindah bukuan, dan seterusnya kemarin itu. Nah, tentunya ada beberapa transaksi yang menyebabkan rekening awal itu harus disesuaikan. Ya, maka muncullah yang namanya konteks transaksi yang perlu digunakan sebagai dasar penyesuaian. Misalkan seperti ini kejadiannya. Ada beban dibayar di muka. Pada transaksi nomor 2 itu ada penyesuaian. Karena biaya sewa yang sudah dibayar untuk beban 1 tahun, padahal baru digunakan 9 bulan. Sehingga kan tidak fair, orang baru dipakai 9 bulan kok sudah diakui 1 tahun. Toh. Berarti ya hanya kita akui sebesar yang kita gunakan aja, yaitu 9 bulan. Jadi sisanya yang memang belum kepakai, itulah yang harus dicatat. Yang sudah kepakai ya sudah, akan keluar dari total biaya sewanya. Maka akan dicatat menjadi jurnal seperti itu. Biaya sewa dibayar di muka, yang tadi diakui untuk pengakuan awalnya, pada biaya sewa atau posisi kredit. Nah, ini contoh untuk penyesuaian. Yang lain juga begitu, ada beban terutang, ya, nanti bisa dibaca, ya. Kemudian ada penyusutan. Yang pasti terjadi penyesuaian itu di penyusutan ini, karena itu pasti terjadi. Dengan kalau yang lain itu ya kondisional, gitu ya. Nah, kalau memang sudah bisa membuat penyesuaian selesai, maka kita lanjut ke neraca lacur yang kemarin juga kita bahas. Nah, inilah yang saya sebut dengan nama kelompok dari kolom neraca lacur. Kolom ini adalah kolom standar yang boleh tidak ada, cuman yang pertama ini nomor perkiraan boleh nggak ada. Ya, tapi kalau yang lain itu harus sama. Yang pertama jelas harus ada nama perkiraannya. Ada neraca saldonya awal tadi. Ada penyesuaian yang barusan kita jurnal. Nah, kalau sudah berarti harus disesuaikan neraca saldonya itu dengan penyesuaiannya ini. Nah, berdasarkan neraca saldo yang bisa disesuaikan inilah nanti akan dipakai untuk menghitung laba rugi dan menghitung neraca sisanya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Nah, seperti itu, tinggal digeret-geret gitu aja ya. Ini kas misalkan, kas ada di neraca saldo posisi debit. Ada penyesuaian enggak? Enggak ada penyesuaian. Enggak ada penyesuaian berarti neraca saldo penyesuaiannya sama karena enggak ada penyesuaian. Nah, kemudian kas ditaruh di posisi mana? Oh, kas ada di neraca, bareng sama persediaan dan peralatan. Nah, sedangkan di laba rugi berarti kosong. Karena laba rugi itu dimulai dari ini biaya dan pendapatan. Nah, yang masuk kelompok biaya dan pendapatan aja yang kemudian muncul di perhitungan laba rugi. Sedangkan sisanya yang ada di neraca saldo itu masuk ke neraca. Nah, tapi bentuk perhitungan laba rugi dan neraca yang ada di sini masih dalam format neraca lacur. Nah, ini. Nah, pembahasan kita malam ini adalah mengkonversi
perhitungan laba rugi dan neraca dalam neraca lajur itu ke dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai. Ya, walaupun ini sederhana, tapi setidaknya sesuai. Nah, itu. Tapi sekali lagi, berdasarkan cerita yang seperti itu, kita nggak akan bisa memahami uh, apa yang menjadi proses berikutnya, manakala proses sebelumnya itu kita masih belum paham. Nah, itu sudah rumus itu ya. Jadi ketika kalian merasa kok saya nggak mudeng ya, ya berarti kan ada beberapa proses sebelum ini yang kalian nggak paham, ya, sehingga nggak bisa pemahamannya itu kemudian dipakai untuk memahamkan proses berikutnya. Sekali lagi, kalau sudah sadar nggak paham atau mungkin sudah merasa paham, yang penting adalah setelah itu gimana. Idealnya yang paham ngajari yang belum paham. Nah, idealnya begitu. Nah, sekarang bagaimana proses konversinya? Nah, ini ya sudah, yang kita ambil cuma dua kelompok ini aja, kelompok perhitungan rugi laba dan neraca. Cuman bentuknya aja yang kemudian kita ubah gitu ya. Bentuknya menjadi seperti, nah ini jangan penutup lewat ya. Nah, ini. Nah, seperti tadi yang ada di pembahasan awal tadi, nanti kita akan bawa semua yang ada di dalam kelompok neraca ini ke dalam laporan keuangan neraca. Semua yang ada di laba rugi masuk di kelompok laba rugi ya. Sekarang mengikuti aja semua transaksi-transaksi yang ada di sini untuk dijadikan rekening neraca ataupun rekening laba rugi. Nah, di sini yang paling penting adalah memahami kelompok rekening neraca itu apa aja. Ya, kalaupun mungkin nggak paham, yang lihat aja yang di dalam kelompok yang tertulis di situ. Jadi semua yang sudah dimasukkan ke neraca ini pasti itu masuk dalam laporan neraca nanti. Dan yang lain laba rugi, semua yang sudah masuk di sini pasti akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, untuk pembuktiannya ya kita cek sekarang. Nah, laporan neracanya seperti ini. Yang penting, neraca harus disusun dengan format yang sesuai dengan ketentuan, yaitu harus dijajarkan antara aset atau aktiva dengan ekuitas atau pasiva. Harus jejer, kalau nggak jejer nanti kan aneh. Boleh nanti naik ke atas bawah ya, atas bawah boleh, cuman agak susah dipahami karena tidak bisa langsung kelihatan. Ya, saran saya jejer aja seperti ini, kiri kanan ya. Oke, nah berangkat dari pemahaman kita di neraca lajur tadi, itu nanti yang akan kita tarik menjadi laporan neraca yang ada di dalam bentuk neraca yang sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk neraca yang standar. Sedangkan yang ada di neraca lajur tadi adalah bentuk neraca hasil perhitungan aja. Nah, ini hanya boleh dipakai data angkanya dan data rekening perkiraannya. Nah, maka dari situ tarik aja dibawa ke sini. Ya, kelompoknya ada di aset sama ekuitas. Kas ngambil dari sana 30 juta, masukin sini. Persediaan, biaya sewa dibayar di muka, peralatan. Nah, kemudian ada akumulasi penyusutan. Jika misalkan ada angka akumulasi penyusutan itu kalau nanti masuk ke dalam kelompok aset, maka sifatnya mengurang. Ya, tidak boleh menambah. Namanya juga nyusut, penek wong nyusut kok nambah, ini kan tidak ada loh. Jadi nyusut kan ya berkurang. Nah, oleh karena itu untuk menandain bahwa transaksi ini beda dengan transaksi yang atasnya, maka dia dikasih dalam kurung. Artinya apa? Artinya nilai ini adalah mengurangi nilai atasnya. Nah, sehingga kalau sudah masuk semua angkanya ya tinggal dihitung. Kalau seperti ini dijumlah, kemudian kalau dikurang baru dikurangi, total jumlahnya dikurangi 4 juta, maka ketemu 60 juta 500. Yang ekuitas juga begitu, terdiri dari hutang dan modal. Yang sama ada di sini. Nah, hutang dan modal. Ambil aja hutang dan modalnya di posisi kelompok neraca itu dimasukkan ke sini. Jadi tinggal konversi aja. Hutang usaha nggak ada, hutang bank, hutang bunga masukin di situ. Total hutang kalau perlu ditambahkan di sini ya, ini nggak ada. Ya, boleh tambah total hutang. Kemudian modal ada modal di setor tadi ya, laba ditahan juga ada tadi.
Anggaplah totalnya sekian. Nah, maka keduanya itu dijumlah. Iya ini ya, utang sama modal ini ya, keduanya ini ya. Jumlah, maka jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ada di posisi aset atau aktiva. Seharusnya ketika di neraca lajurnya sudah benar, ya sudah sama 64.500 itu, maka di sini juga harus sama jumlahnya. Ya, cuman nggak harus jumlah yang ada di sini. Ini kan 64.500 ya. Nggak harus jumlah yang ada di sini itu pasti menjadi jumlah yang ada di sini. Nggak harus. Kenapa? Karena tadi belum mengakui adanya akumulasi penyusutan di dalam neraca lajur. Baru dimunculkan di dalam kelompok neraca ini. Nah, sehingga nilainya bisa berbeda. Yang nggak boleh enggak itu adalah kesamaan atau kebelenan antara aset dengan ekuitas. Itu harus belen. Antara aktiva dengan pasiva harus belen. Kalau nggak belen, ada yang salah berarti. Nah, ini konversi dari neraca yang ada di neraca lajur ke dalam neraca yang dalam bentuk laporan keuangan. Kita lewati dulu aja neraca saldo penutupan, ya, nggak usah lah. Jurnal balik juga kita lewatin aja, nggak usah. Nah, kemudian harusnya setelah neraca ini kita menyusun yang namanya laba rugi. Kalau laba rugi lebih mudah, ya. Laba rugi itu cuma memasukkan pendapatan, nah pendapatannya ini, ya, pendapatan. Nah, ini kan pendapatan jasa 20 juta di posisi paling atas, ya. Pendapatan di posisi paling atas, di bawahnya adalah biaya-biaya yang terjadi. Nah, di sini biaya cuma ada tiga. Ya, tiga ya. Ini. Yang pertama ada biaya sewa, biaya perbaikan komputer, biaya penyusutan, sama biaya bunga. Ada 4. Ya. Berarti nanti nilainya adalah dari total pendapatan, yaitu 20 juta, dikurangi dengan total biaya, yaitu 13.500.000. Sehingga nanti ada saldo atau rekening labanya sebesar 6.500.000. Ya. Cuman begitu aja. Jadi kelompoknya cuma ada dua, yaitu pendapatan totalnya berapa, dikurangi biaya totalnya berapa, udah selesai. Itulah yang namanya laba rugi. Ini enggak ada ya. Oke. Kita sementara tidak usah membahas jurnal balik, jurnal penutup, enggak perlu lah. Kita sampai di dalam laporan keuangan ini aja. Oke, jadi cerita runtutnya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kalian coba ini apa? Pahami kembali. Nah, seperti sudah saya sampaikan, nggak mungkin kita memahaminya itu langsung kita paham saat kita kuliah. Walaupun berkali-kali sebenarnya saya sampaikan gitu ya. Tapi akan lebih mudah pahamnya kalau kalian coba cek kembali pada saat kalian longgar ya, tidak pada saat kuliah, kemudian coba ditelusuri angka itu dari mana. Nah, kalau sudah merasa paham terkait dengan posisi angka dan sumber angkanya, maka satu-satunya cara untuk lebih memahamkan lagi yaitu dengan berlatih. Ya, dengan berlatih. Soal yang kemarin saya sampaikan saat UTS itu, coba kalian kerjakan lagi untuk latihan. Ya, sekali lagi saya tidak menginginkan untuk dikumpulkan, tidak. Daripada nanti jadi beban, malah orientasinya gesek gitu ya. Orientasinya bukan paham, tapi orientasinya yang penting ngumpulin gitu ya. Yang penting ada tulisannya. Nah, itu bukan keinginan saya. Dengan saya nggak begitu, mending nggak ngumpulin aja kalau gitu. Tetapi kalian benar-benar belajar gitu ya. Jadi kembali aja ke dalam semangat untuk bisanya. Kalau memang punya semangat untuk bisa, atau setidaknya punya pemikiran bahwa karena saya sudah membayar maka saya harus dapat dari apa yang saya bayarkan, maka ya piye usahane untuk bisa memahami ini. Saya hanya bisa memberikan lataran aja, mediasi aja.
Saya tidak bisa menjamin kalian bisa paham, ya. Tetapi saya hanya bisa memberikan materi dan mediasi ceritanya. Nah, untuk lebih pahamnya, monggo terus berlatih. Saran saya, latihan pertama adalah jurnal. Jurnal aja, latihan jurnal begitu. Ya. Nah, kemudian nanti kalau jurnal sudah paham, baru ke buku besar. Buku besar sudah paham, baru ke neraca saldo, paham baru ke neraca lajur, neraca lajur selesai dikonversi ke dalam laporan keuangan seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, seperti itu belajarnya. Nah, di situ tentunya kan butuh kepastian. Butuh orang yang bisa mengatakan ini benar atau salah. Nah, ini loh sebenarnya fungsinya di sini. Kalau memang misalkan ada temannya yang paham, ngerti, bisa, ya maka teman itu harus berani untuk mengawal temannya yang latihan tapi belum bisa. Ya. Atau kalau ingin mempertajam hasil latihannya, ya monggo disampaikan ke saya. Oh, saya tadi punya soal seperti ini, Pak. Kemudian saya buat hasilnya seperti ini. Ya, gimana? Nah, itu yang namanya belajar. Ya, kalau dengerin saya cerita aja saya nggak yakin ya. Paling Yusuf kasih ngantuk, nggak saya aja yang cerita ngantuk kok ini. Apalagi yang diceritain, saya yakin lebih ngantuk lagi. Tetapi ngantuk kan tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalah hanya selesai ketika kita urus. Cara ngurusnya yaitu dengan belajar. Udah, belajarlah selagi memang ada yang bisa ditanya. Quote-nya begitu. Oke, baik. Sampai di sini aja untuk malam hari ini. Saya sengaja ngajinya dikit-dikit. Ya, lebih baik sedikit, tapi bisa nyantol daripada banyak, tapi ya bablas. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada 11, Alhamdulillah. Ya, ada 11 anggota yang bisa hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya ini benar-benar bertujuan untuk belajar. Ya, monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ya kita cukupin nanti sampai di sini. Karena kita pakai kuota internet seperti ini, ya sayang kalau dipakai lama-lama tapi hanya nunggu, ya, nunggu yang nggak jelas. Ih, monggo silakan. Oke, baik. Ini tadi ada WA dari Mbak Anissa ya. Iya, Mbak Anissa dari Miftahul Muna. Jadi satu link ya. Apa-apa Mbak. Jadi secara prinsip monggo aja mau jadi satu link mau sendiri-sendiri tidak ada masalah. Yang penting ketika absen ya. Kalau absen tidak bisa satu link loh ya. Kalau absen harus masuk ke simtiknya masing-masing. Ya, kalau kemarin sudah bisa, insya Allah ya selanjutnya tetap bisa loh. Tolong absennya masuk di simtiknya sendiri-sendiri, kemudian melakukan pengisian absensi. Nah, bagaimanapun juga absensi itu nanti akan menentukan nilai akhir. Ya, ada 6 ini tadi ya, di lain Mbak Anissa dari Mijatul Luna. Mbak Anissa, oh pakai linknya Mbak Anissa berarti ya tadi ya, pakai atas nama Mbak Anissa. Oke, nggak apa-apa Mbak. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau memang belum ada yang ditanyain, semua masih di mute ini speakernya. Memang belum ada yang ditanyain. Ya, sementara kita cukupin sampai di sini dulu. Ya, Mas Wahyu, tadi kayaknya mau buka single apa mau cerita, Mas?
Ya oke deh. Eh, Kalau memang kepikirannya baru nanti malam habis sholat tahajud misalkan, ya nggak apa-apa lah di WA ke saya. Tapi saya nggak pernah mati kok ya. Ya walaupun saya membacanya mungkin ya kalau sudah melek gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau memang ada yang ditanyakan monggo silakan di luar kuliah ini. Ya, silakan. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Terima kasih atas kuliahnya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Nggak tahu kapan, ya semoga tetap akan ada manfaatnya. Karena ilmu itu nggak akan pernah mubazir menurut saya. Pasti akan bermanfaat. Oke, kita akhiri. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Monggo nanti setiap kali mau kuliah ya sampaikan aja ke saya kalau memang mayoritas nggak bisa atau menginginkan off dulu ya monggo, saya itu ngikut aja kok ya, ikut aja. Tapi kalau memang banyak yang bisa seperti hari ini ya alhamdulillah sekali supaya materi itu bisa terus jalan. Harapan saya sebenarnya minggu depan itu ada yang cerita kalau memang masih bingung gitu ya. Harapan saya begitu sih. Sehingga dalam waktu seminggu yang akan datang ini tolong coba lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Hingga setidaknya apa yang sudah saya sampaikan itu akan terkoreksi antara bisa, belum bisa, atau masih setengah bisa gitu ya. Monggo. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan saya juga tidak ngerti. Karena prinsip saya itu selalu berhusnudon kalau sama mahasiswa itu. Silent is understand jadi ya. Kalau semuanya diem saya anggap itu berarti paham. Oke, baik, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah ketemu lagi di pembahasan minggu depan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.